mengalir uang bantuan dari seluruh negara Eropa, Amerika, Prancis, Inggris, Jerman, Belanda, Belgia, mengalir semua ke, terutama Jerman ya, ke Israel sebagai kompensasi karena mereka korban terbanyak dari Perang Dunia Kedua. Wabanin, dan banyak pasukan yang dikirim ke tengah-tengah mereka untuk membantu mereka. Ya. Waja'alnakum aktsaran nafira, dan kami jadikan kalian bangsa yang besar. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah kesempatan kedua mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka kemudian akan melakukan kerusakan dengan membuat sesuatu yang bisa menjadi sambutan dari mereka sebagai cara mereka menyambut Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Siapa? Dajjal. Dajjal yang akan mereka sambut itu mereka sebut Mesayah. Ya, tidak lama lagi mereka meyakini Mesayah ini akan datang. Maka bagaimanapun juga status Yerusalem harus sah menjadi milik mereka. Maka dibuatlah propaganda agar Yerusalem jatuh ke tangan mereka. Maka menggunakan moncongnya PBB, menggunakan mulutnya PBB, diputuskan kalau Palestina dan Israel, apa? Karena Masjidil Aqsa, Yerusalem Al-Quds bukan milik Palestina, tapi milik umat Islam seluruh dunia. Nah, perambah Allah. Sebetulnya apa yang diinginkan Israel? Tidak lain yang diinginkan Israel adalah mengganti Masjidil Aqsa kita dengan sinagog Yahudi. Agenda mereka kita sudah tahu adalah untuk menguasai dunia dalam frame Y2 km, Year of the Yehuda Kingdom, atau disebut dengan Novus Ordo Seclorum. Dan mereka menjadikan Palestina sebagai tempat di mana mereka akan mendirikan singgasana Tuhan mereka. Wafilah, ini adalah Masjidil Aqsa, kiblat kita yang pertama. Nah, jika keputusan PBB tadi diterima dan disahkan oleh PBB dan negara-negara Eropa menyetujuinya, walaupun negara Islam tidak mendukungnya, maka ini akan jatuh ke tangan Israel. Dan kalau ini jatuh ke tangan Israel, kita sudah tahu apa yang akan mereka lakukan. Mereka akan menggantinya dengan sinagoga Beit Sulaiman, Solomon Temple. Dan jika ini sudah terjadi, maka iblis dan Dajjal merasa menang atas umat Islam dan atas Islam, bahkan merasa mengalahkan Allah. Karena saat itu mereka eksis sebagai Tuhan penguasa bumi dan langit. Dan jika ini terjadi, sudah barang tentu Allah akan menimpakan hukuman kepada mereka. Nah, di dalam Al-Quran masih dalam surat Al-Isra, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, maka apabila datang janji hukuman yang kedua dari dua janji hukuman tadi, setelah mereka melakukan kerusakan yang kedua, لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ, akan Allah utus hamba-hamba Allah seperti zaman dulu lagi, uli ba'sing syadid, yang punya kekuatan yang dahsyat, yang kuat, yang tidak bisa mereka kalahkan. Liyasu wujuhakum, agar memuramkan wajah Israel, wajah Zionis Yahudi, wajah Zionis Yahudi yang telah melakukan kerusakan di muka bumi, terutama di Masjidil Aqsa tadi. Wal yutabbiru ma'alau tadbiro, dan agar menghabiskan mereka sehabis-habisnya. Wa kana wa'dan maf'ula, dan janji Allah itu pasti terlaksana. Nah ya, para saudara. Nah, perambah Allah, janji hukuman itu kapan akan terjadi? Nah, Rasulullah menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, sungguh kalian akan memerangi bangsa Yahudi, sampai pun mereka akan bersembunyi di balik batu dan pohon. Ketika mereka bersembunyi di balik batu dan pohon berkata, "Hei muslim mumin, sini dia. Ini di belakangku ada yang Yahudi. Bunuhlah dia. Illa gorkot, kecuali pohon gorkot, karena gorkot adalah pohonnya Yahudi." Ini nubuah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, kemudian ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi hadis Rasulullah yang menerangkan tentang ini menjadi mu'akkad, penguat terhadap nubuah yang Allah sampaikan. Nah, maka inilah yang disebut dengan nubuah Rasulullah, tanda kebenaran Nabi Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasulullah. Alhamdulillah, pernah kami bahas ya permasalahan tentang kapan bangsa Yahudi ini akan dihukum Allah. Nah, yang pertama surat Al-Isra ayat ke-4. Ya, wa qadaina ila bani Israil, dan kami tetapkan bagi bani Israel fil kitabi, di dalam Alkitab, la tufsiduna fil ardi marratain, sungguh mereka akan melakukan kerusakan 2 kali, wala ta'luna uluwan kabira, dan mereka akan melakukan kerusakan yang sangat besar. Fa idza jawadu ulahuma, apabila tiba janji hukuman yang pertama, ba'asna alaikum ibadalana, kami utus kepada kalian hamba-hamba kami, uli ba'sin syadid, yang punya kekuatan yang sangat besar, yang sangat kuat, fajasu khilala diyar, mereka merajalela di kampung-kampung kalian, wa kana wa'dan maf'ula, dan adalah janji Allah pasti terlaksana.
Apa yang dilakukan oleh Mesir, Assyria, Kaldani menghancurkan bangsa Yahudi sehingga mereka eksodus keluar semuanya. Tidak ada lagi yang tinggal di sana kecuali sebagai budak. Jadilah mereka bangsa tanpa negara, bangsa tanpa tanah air. Eksodus besar-besaran sporadis di tengah-tengah bumi, di atas muka bumi. Nah, Allah kembalikan kesempatan mereka untuk berkuasa kembali di muka bumi. Ya, surat Al-Isra ayat ke-6. Ya. Allah akan menguatkan mereka bi amwali wa banin, dengan harta yang banyak dan pasukan yang banyak. Pasukan Amerika, Prancis, Pakta NATO semuanya dikerahkan untuk melindungi kepentingan Israel. Pasukannya banyak digunakan untuk melindungi mereka. Terbukti apa yang Allah firmankan. Nah, berikutnya Allah nyatakan, fa idza jawadul akhirah, maka apabila tiba hukuman yang kedua, setelah Allah menyatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum, apabila kalian berbuat baik tentu kebaikan itu akan kembali pada diri kalian. Wa in asatum, dan jika kalian berbuat buruk, falaha, maka keburukan itu akan menimpa kalian. Apa itu? Fa idza jawadul akhirah, apabila tiba janji hukuman yang kedua, liyasu wujuhakum, untuk memburamkan wajah kalian, akan datang bangsa-bangsa yang akan kembali menghukum mereka. Selanjutnya mereka yang tadi saya sampaikan akan melakukan penghancuran, yang mana kita tahu Masjidil Aqsa ini adalah kiblat kita yang pertama yang akan mereka ganti, mereka rubah dengan sinagoga. Nah, para mulai namanya Allah, nubuah tentang kehancuran mereka ini mengandung berbagai macam hikmah yang luar biasa. Ya, nubuah yang pertama tadi dari Quran, sekarang nubuah dari Rasulullah SAW. Rasulullah memberitakan bagaimana cara mereka diperangi oleh kaum muslimin. Ya, bayangkan saudaraku, ini adalah ucapan manusia yang paling berakhlak mulia, Rasulullah SAW. Beliau yang dikenal cinta damai, sangat menghargai nyawa manusia. Namun bila menyangkut kaum Yahudi, bersikap sangat tegas dan tanpa keraguan sedikit pun juga. Melalui hadisnya Rasulullah menjelaskan bagi kita bahwa umat Islam bila mana nanti menyangkut bangsa Yahudi itu haruslah bersikap ekstra waspada. Ya, sampai Hasan Al-Banna mengatakan, Syahid Hasan Al-Banna mengatakan, jika Anda bersalaman dengan orang Yahudi, buru-buru cepat tarik tangan Anda. Lihat jari Anda, apakah masih utuh 5? Karena ketika Anda salam bersama Yahudi, bisa-bisa Anda kehilangan satu jari Anda. Karena di balik janji damai mereka itu ada rencana untuk mencelakai Anda.